Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darani amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah kita diguyur hujan yang lumayan untuk di daerah Balikpapan, ada sebagian saudara-saudara kita yang mensyukurinya, juga ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin terdapat sedikit cobaan baginya. Semoga apa-apa yang kita syukuri ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa-apa yang kita menjadi cobaan baginya mudah-mudahan menjadi kafarah, mudah-mudahan menjadi penebus untuk segala dosa-dosanya, dilancarkan rezekinya, disolihkan anak-anaknya, dan juga diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah masuk di bab apa kemarin? Ada masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Ibu ada yang ingat ibu? Kenapa? Masalah najis. Terus masalah, bapak-bapak ada ingat? Masalah wudu. Bapak-bapak lagi masalah ajnabiyah, mahram. Jadi ada yang masih ingat mahram kita itu sebenarnya mana saja? Satu, karena ada pertalian saudara, sedarah. Yang kedua adalah karena ada pertalian sepersesuan. Yang ketiga adalah karena pertalian pernikahan, yaitu martuwa. Ini tiga ini pokok bahasan kita kemarin. Mudah-mudahan setelahnya kita bisa mengamalkan tentang mahram ini seperti apa. Kemudian kita seperti yang telah kita sebarkan undangannya adalah ini ada kita masuk ke waktu sholat. Jadi kita masuk ke waktu sholat. Masuk ke waktu sholat itu berarti ada di halaman halaman 6 gitu ya. Saya bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita perjelas mengenai waktu sholat yang memang cukup krusial di waktu sholat. Baru bacakan dulu. Mata waktu subuhi, kapankah waktu sholat subuh? Jawabnya adalah min tulu'il fajri ila tulu'i syamsi, yaitu dari keluarnya fajar sampai keluarnya cahaya matahari. Kita nanti akan menjelaskan apa itu fajar, apa itu cahaya matahari. Mata waktu zuhri,
kapan waktu sholat zuhur itu? Yaitu jawabannya min zawali syamsi, dari hilangnya atau lingsirnya cahaya matahari, ila ayazida dhillu kulli syai'in an mithlihi, sampai tambahnya bayang-bayang setiap sesuatu yang sepadan. Mata waktul asri, kapan waktu sholat asar? Yaitu jawabnya min khuruji waktu dhuhri ila ghurubi syamsi, yaitu dari keluarnya waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Selanjutnya adalah soal mata waktu maghrib, kapan waktu sholat maghrib? Jawabannya min ghurubi syamsi ila ghiyabus syafaqil ahmar, yaitu dari tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega merah. Apalagi mega merah ini, nanti kita akan bersama-sama bahas. 9 soal mata waktu isya'i, jawabnya min ghiyabus syafaqil ahmar ila tulu'il fajr, yaitu dari tenggelamnya mega merah sampai keluarnya fajar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semua yang berbahagia beserta bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, salat itu mempunyai waktu-waktu yang telah ditentukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat 'alal mu'minina, adalah wajib atas setiap mukmin. Apanya yang wajib? Yaitu kitaban mawquta, waktunya, kewajibannya juga waktunya. Artinya tertulis waktunya, sudah ditentukan waktunya. Tetapi Al-Quran sendiri tidak menjelaskan mengenai waktu-waktu sholat. Maka waktu-waktu sholat itu diterangkan di dalam hadis. Baik, jadi ada 5 waktu sholat. Dari terbitnya, kalau waktu subuh itu dari terbitnya fajar. Pak Heru, terbit fajar sama matahari, fajar sama asyams, itu bedanya apa Pak Heru? Kalau fajar berarti Pak Fajar misalnya, Pak Syam berarti Pak Syam, bukan. Fajar itu adalah sebelum matahari keluar, itu yang dinamakan fajar. Jadi sebelum matahari keluar itu ada yang dinamakan fajar. Jadi ketika terlihat fajar namanya fajar shodiq. Jadi sebelum subuh itu ada kerjaan setan yang membuat subuh buatan. Jadi dia mempercepat subuhnya. Iya, namanya fajar kadzib, fajar yang bohong, fajar yang dibuat oleh setan. Itu yang dibuat oleh setan. Nah, makanya ada yang dinamakan fajar shodiq, yang menurut ulama adalah awal dari waktu subuh. Kalau sekarang waktu subuh enak, ada jamnya, tersetel secara digital. Ini kita hanya menambah pengetahuan bagaimana sholat subuh itu dilakukan orang-orang kita terdahulu. Nah, setelah itu adalah yang terakhir, akhir sholat subuh itu sampai terbitnya matahari, atau di jam kita itu adalah sampai waktu syuruk. Itu sudah nggak boleh sholat subuh. Kalaupun maksa mau sholat subuh, nanti jatuhnya jadi qadha. Nanti kita akan bahas mengenai qadha seperti apa. Kemudian adalah sholat zuhur.
awalnya sholat zuhur itu ketika matahari tergelincir dari tengah langit. Jadi matahari pas di atas kepala, itu waktu yang dilarang sholat. Nanti dia akan tergelincir sedikit bayangannya. Artinya tergelincir kemana? Kan matahari dari timur ke barat, berarti otomatis bayangannya ada di karena mataharinya ke barat. Tenggelamnya juga otomatis ketika tergelincir sedikit saja bayangannya, maka sudah masuk waktu sholat zuhur. Maka selanjutnya akhir dari waktu sholat zuhur itu adalah bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Misalnya Pak Heru meletakkan paku di sini. Pakunya itu 1 cm. Nah, ketika diukur diperkirakan bayangannya itu sama dengan 1 cm, maka sudah tidak boleh lagi sholat zuhur. Sudah tidak boleh sholat zuhur. Atau biasanya yang kita sebut di jam-jam kita itu masuk waktu asar. Kalau sekarang masuk waktu asarnya misalnya jam 15.35 misalnya. Jadi 5 menit sebelum sholat, sebelum azan asar dikumandangkan, ibu-ibu belum sholat, masih boleh sholat walaupun azan nanti sudah berkumandang. Sholatnya masih dihitung zuhur, tapi di akhir waktu. Maka selanjutnya itu adalah sholat asar setelah habis waktu zuhur. Jadi habisnya waktu zuhur itu kapan? Bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Nah, setelah waktu habis itu masuklah waktu asar. Nah, waktu asar ini sendiri akhirnya sampai matahari mulai menguning. Itu yang dinamakan tadi syafaq. Syafaq itu mega. Tahu mega itu ya? Bapaknya mega merah yang di langit itu, yang merah keluar ketika menjelang maghrib. Kalau sudah muncul mega merah di waktu sore, kalau cuacanya cerah loh ya, kalau cuacanya hujan itu tidak terlihat. Tapi kalau cuacanya cerah, meganya terlihat. Jelas itu merah. Kalau itu sudah keluar berarti sudah masuk waktu maghrib. Selanjutnya adalah waktu sholat maghrib, terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah di langit. Syafaqnya tadi, hilangnya cahaya merah itu kalau sudah hilang berarti sudah waktu masuk Isya. Waktu Isya sekarang awal setelah hilangnya syafaq atau mega merah tadi itu sampai akhirnya menurut jumhur ulama adalah pertengahan malam, dan sebagiannya lagi adalah pas waktu azan subuh. Ibu-ibu misalnya habis rewang, bapak misalnya habis kerja, di perjalanan isyanya kelewatan, pulang ke rumah ketiduran, ibu-ibu pulang rewang langsung lupa sholat, ketiduran, tertidur. Kalian anak-anak sudah tidur, kalian bapaknya sudah tidur, ikut ngantuk. Bangun pada jam 4.40 misalnya. Itu kan masih ada space waktu, walaupun sudah melewati tengah malam, akan tetapi sudah masih waktu Isya. Nah, yang dinamakan tengah malam itu apa? Tengah malam itu jam 12. Setelah itu kalau sepertiga malam itu sekitar jam 3. Jadi tengah malam jam 12, sepertiga malam itu jam 3 malam. Dan selanjutnya permasalahannya dari mengenai waktu-waktu sholat. Apa saja permasalahan-permasalahannya? Jadi menurut sebagian ulama waktu asar dimulai saat bayangan 2 kali panjangnya benda. Ada perbedaan pendapat. Ada juga yang saat bayangannya sama panjang dengan bendanya. Nah, ada lagi juga sholat di waktu yang ragu-ragu. Jadi ketika ibu-ibu semuanya, kita posisi lagi mendung,
misalnya jam itu sudah nggak ada atau jamnya pas waktu itu mati, posisinya mendung. Ini kira-kira karena mendung gelap kan, ini zuhur atau asar ya? Karena baru bangun tidur kan, tidur dari pagi, malamnya begadang, tidurnya pagi, bangunnya pas di waktu zuhur, tapi cuacanya gelap. Ini masuk waktu zuhur atau asar? Kalau yang seperti itu kita dilarang untuk sholat. Tapi untuk lebih utamanya adalah dikerjakan yang sholatnya terdekat terlebih dahulu, yaitu sholat zuhur, walaupun sholatnya masih sholat asar. Setelah itu adalah jamak untuk sholat. Boleh jamak menggabungkan sholat karena uzur. Uzurnya ada 3. Yang pertama adalah melakukan perjalanan. Menurut jumhur ulama 80 km. 80 km itu dari sini kemana Bu? Kalau ke sini Handil itu cuma 60 km. Batuan. Ya, ke Batuan. Samarinda seberang ya. Ya, 80 km. Jadi pun juga safarnya itu dalam safar yang islami. Bukan kok tiba-tiba ibu-ibu misalnya yang di sini masih sudah tua tapi senang konser misalnya. Di sana ada konser siapa misalnya yang terkenal. Ya itulah ada konser. Ibu-ibu datang ke sana walaupun ibu-ibu itu dinamakan safar tapi bukan safar yang menurut tuntunan Islam. Masih wajib sholat, wajib. Tidak boleh menjamak sholatnya. Atau ibu-ibu ke sana untuk ngejar musuhnya misalnya. Di sini berkelahi. Setelah itu dikejar sampai Batuah sana. Oh, aku mau jamak sholat lah. Gak bisa, karena tujuannya untuk menyakiti musuhnya. Nah, tujuannya untuk silaturahmi atau tujuannya untuk cari rezeki yang halal. Itu kan Islami alasannya. Nah, kalau yang di luar alasan-alasan syar'i maka tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya adalah hujan. Hujannya deras, kayak tadi tuh hujan deras. Misalnya hujannya di waktu maghrib seperti ini, nggak apa-apa, tidak apa-apa untuk menjamak sholat. Jadi sholatnya digabung. Takutnya nanti ketika kita sholatnya nanti sendiri-sendiri, kita nanti untuk misalnya ada yang rumahnya di bawah untuk menjaga agar supaya air tidak masuk. Agar supaya binatang-binatang tidak masuk, mengamankan keluarganya misalnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah sakit. Sakitnya yang sudah dia tidak sanggup lagi untuk bangun. Bukan sakit kok habis kena silet misalnya, lupa harus sakit mau jamak sholat, enggak. Kena silet sakit mau jamak sholat, enggak. Sakitnya ada ukurannya. Pokoknya ya awal-awal biasanya awal tipes itu kan demamnya tinggi-tingginya itu mungkin itu bisa dijamak sholatnya. Tapi kalau masih sakit-sakitan biasa tidak bisa dijamak sholatnya. Setelah itu adalah jamaknya adalah sholat zuhur dan sholat asar. Bisa diakhirkan, bisa didahulukan. Bisa sholat zuhur digabung di sholat asar, atau sholat asarnya nanti digabung di sholat zuhur. Maghrib dan isya juga bisa, kecuali subuh. Pak Heru, ini saya mau jamak sholat subuh, nggak bisa, karena subuh ini rakaatnya sudah paling sedikit, nggak bisa sudah. Kecuali mungkin subuh misalnya ada syariat baru, subuh 4 rakaat mungkin dijamak bisa dengan sholat apa. Selanjutnya adalah waktu darurat. Jika seorang tertidur atau lupa, maka dia sholat saat sadar, tidak berdosa. Jadi ketika kita lupa atau tertidur,
terus setelah itu kita sholat, dan seketika itu pula kita, oh ternyata ini sholat zuhur, saya kok tadi niatnya sholat asar. Itu nggak apa-apa, karena lupa. Karena apapun di dalam agama itu hilang hukumnya ketika yang pertama kita lupa, atau yang kedua kita hilang akal. Hilang akal kemarin kita sudah bahas ya, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Kita kemarin sudah bahas yang disengaja apa, yang tidak disengaja apa. Kalau yang disengaja itu kita menenggak obat-obatan atau menenggak minuman yang berpengaruh ke pikiran, itu sengaja. Kalau yang tidak disengaja, ayam, atau misalnya kita belum makan tiba-tiba pingsan, itu kan biasanya ada di luar kontrol kita. Selanjutnya adalah barang siapa yang lupa sholat atau tertidur, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Jadi nanti dia ketika ingat baru sholat. Setelah itu sholat di wilayah ekstrim, kita bukan wilayah ekstrim ya, kita bukan wilayah ekstrim. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada setelah itu kita masuk ke qada ya, masuk ke qada. Sebenarnya bahasanya panjang karena berhubung ini mepet dengan waktu sholat, jadi ada cabang-cabangnya yang ke bawah itu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita kalau langsung nanti malah pemahamannya setengah-setengah. Intinya tahu tadi itu Bu ya, yang jelas sholat pas ketika waktunya masuk, atau sekarang simpelnya melihat jam. Keterangan-keterangan seperti ini adalah kita berjaga-jaga ketika nantinya qadarullah jam dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tiba-tiba medan magnetnya di sini besar sehingga listrik padam, kita kan nggak tahu. Nah, itu kita jaga-jaga saja untuk pengetahuan bersama. Selanjutnya adalah sholat qada. Ya, jumhur ulama berpendapat, ulama Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, jika seorang lupa atau ketiduran hingga sholat fardu terlewat, maka harus diqadha. Pak Heru, apakah yang dimaksud dengan qadha? Qadha adalah mengganti ibadah yang terlewat. Puasa ada qadhanya, pun juga sholat ada qadhanya. Nah, jadi ketika terlewat maka harus diqadha. Barang siapa lupa atau tertidur, maka hendaklah ia sholat ketika teringat. Jadi hadis ini yang menjadi landasan bagaimana kita untuk mengqadha sholat. Jika kita sengaja meninggalkan sholat, itu selain wajib qadha, pelakunya juga dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosanya. Nah, kalau yang tidak sengaja, boleh kita langsung mengqadha. Pak Heru, apakah perbedaan niatnya antara yang diqadha, antara meninggalkan sholat yang sengaja dengan yang tidak disengaja, apakah ada perbedaan niat? Tidak ada, sama semua, niatnya sama. Dan ada perbedaan pendapat. Jadi nanti ada teman-teman kita ketika memang terlupa atau tertidur, itu tidak mengqadha sholatnya ya, tidak mengqadha sholatnya. Terus jumlah qadha dan keyakinan. Jika tidak tahu berapa rakaat yang ditinggalkan, maka harus mengqadha hingga yakin semua sholat pernah tertinggal telah diganti. Ibu-ibu, bapak-bapak, misal bapak-bapak nih baru tobat ketika menikah atau awal-awal nikah, belum pernah sholat di masjid, tapi ketika punya anak satu, karena tuntutan sebagai seorang ayah, rajin sholat di masjid.
Sisanya yang waktu dulu sebelum taat, itu berarti ada kewajiban ibu-ibu maupun bapak-bapak ada kewajiban qadha. Ada kewajiban qadha. Berat ya? Kalau sudah tahu berat. Tapi kalau belum tahu nggak ada dosanya. Jadi mohon maaf, malam ini Pak Hairul beratkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, termasuk Pak Hairul sendiri. Pak Hairul sendiri. Jadi nanti kalau ada waktu boleh untuk sholat diniatkan untuk mengqadha sholat-sholat yang lain, sholat-sholat yang lalu yang ketika ditinggalkan pas kita dulu masih lalai. Islam sih kita cuma dulu masih lalai. Sudah punya anak satu baru tobat. Paham Bu ya? Tapi ada perbedaan pendapat. Tapi untuk berjaga-jaga kita memakai yang qadha. Silakan nanti sesempatnya saja. Nanti ketika ditanya anak-anaknya, Bu sholat apa sih kok sholat terus? Bilang aja sholat tembus hutang. Hutangnya dulu waktu masih belum ada adik, ibu ada hutang sholat. Seperti itu. Seperti itu Ibu ya. Jadi setelah itu adalah niat qadha. Seperti apa niat qadhanya? Usolli salat zuhur misalnya, usolli fardhu zuhri mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Hati-hati jangan pakai lafaz adaan. Kalau pakai lafaz adaan itu artinya sholat yang tepat waktu. Sholat yang tepat waktu itu adaan. Tapi kalau qadhaan itu sholat yang diqadha. Sebelum kita jauh, adakah di sini yang ingin ditanyakan tentang qadha sholat? Sebelum kita jauh nih, nanti yang lebih banyak kita perbincangan ini adalah nanti di bagian ibu-ibu. Sebenarnya kewajiban laki-laki cuma ibu-ibu hanya mengetahui saja. Yang wajib itu laki-laki. Apa ibu? Haid. Darah haid itu kewajibannya laki-laki Bapak. Bukan kewajiban ibu mengetahui darah haid. Nanti kita akan memperkenalkan sedikit sambil Pak Heru mereview kembali pembelajaran yang lalu. Darah haid itu Pak, Bu, itu ketika perempuan belum menikah masih tanggungannya ibu-ibu sendiri yang memperhatikan darah haidnya. Tetapi ketika sudah menikah, yang mengontrol untuk bagaimana tahu siklus haidnya itu sebenarnya harusnya laki-laki yang terus mengontrol. Jujur kalau Pak Heru sendiri biasanya sekarang kan zamannya aplikasi ya. Jadi itu ada aplikasi, tinggal dimasukkan tanggal haidnya berapa, nanti di situ nanti terhitung sendiri. Karena ada rumus yang kita tidak bisa untuk menerka-nerkanya. Jadi seperti itu. Nanti masalah haid ini, masalah darah ini, haid, istihadah, nifas, ini masalah yang sering kita sepelekan. Yang penting keluar darah itu haid. Enggak. Yang penting habis melahirkan keluar darah itu nifas, selamanya dibilang nifas. Enggak juga. Atau semuanya dibilang istihadah. Enggak juga. Jadi nanti ada perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya, selanjutnya adalah qadha bagi perempuan haid. Jadi semua mazhab bersepakat bahwasanya qadha sholat yang ditinggalkan saat haid berbeda dengan qadha puasa.
Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat kecuali dalam situasi datang haid tapi masuk waktu. Ini sedikit kita mendengarnya. Datang haid tapi masuk waktu. Ini. Misalnya kondisinya seperti ini. Suci sebelum tergelincirnya matahari. Berarti kalau sebelum tergelincirnya matahari, sebelum tergelincirnya matahari, maka yang wajib diqadha itu sholat zuhur dan sholat asar. Ya, sholat zuhur dan sholat asar. Nah, kalau sucinya sebelum subuh, sebelum fajar, sucinya sebelum subuh, itu yang wajib diqadha sholat yang terlewat tadi malam. 2 sholat yang terlewat, yaitu maghrib dan isya, wajib diqadha kalau sucinya pas subuh. Ya. Bagaimana cara mengecek kesuciannya? Pak Heru yakin ibu-ibu semua sudah mengetahui. Dan itu harus dicek betul-betul. Dan kita sebagai suami harus sering rajin menanyakan. Kadang perempuan itu banyak pikirannya, sehingga apa-apa yang ada pada dirinya itu terlewatkan. Selanjutnya, jika sucinya sebelum maghrib, maka wajib qadha maghrib dan isya. Jika sebelum matahari tenggelam, maka wajib qadhanya adalah zuhur dan asar. Ya, zuhur dan asar. Baik, selanjutnya kami hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, jika haid selesai saat masuk waktu harus langsung qadha salatnya. Jadi seketika itu pula langsung qadha salatnya, jangan ditunda. Ingat, langsung diqadha salatnya. Ibu ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ini nanti kita akan bicarakan setelah pertemuan ini, walaupun itu hanya 40 menit, paling tidak ada pandangan bahwa oh ternyata seperti ini rumusannya. Insyaallah nanti Pak Heru akan belajar lebih dalam lagi mengenai haid. Jadi nantinya akan kita bahas lebih dalam lagi. Setelah itu adalah waktu-waktu yang dilarang sholat. Menurut mayoritas ulama, khususnya mazhab Syafi'i dan Hambali, ada 3 waktu utama yang dilarang sholat. Apa saja itu? Setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Jadi setelah sholat subuh sampai syuruk nggak boleh melakukan sholat sunnah apapun atau sholat wajib. Jadi diharapkan melakukan sholat apapun kecuali qadha dan sholat jenazah. Qadha dan sholat jenazah. Jadi kalau ada qadha di waktu itu boleh, kalau ada sholat jenazah di waktu itu boleh. Kira-kira waktunya sekitar 15-20 menit setelah subuh sampai matahari itu benar-benar keluar, terlihat. Jadi bukan hanya bias-biasnya, ini sudah betul-betul terlihat. Setelah itu saat matahari tepat di tengah, namanya istiwa. Bapak pernah dengar garis khatulistiwa dari bahasa Arab? Itu asalnya khotul istiwa. Khotul itu garis, al istiwa itu lurus, makanya garis lurus. Yang Kalimantan itu kena rata-rata daerahnya subur. Ya, khotul istiwa. Jadi waktu istiwa pasnya matahari di kepala. Jadi bayangan kita tidak terlihat sama sekali. Kira-kira jam berapa kalau dijamkan? Kita nggak tahu jamnya jam berapa. Kita nyoba itu ketika
ada matahari. Kalau kan biasanya jam itu setiap setengah bulan, bukan 1 bulan bahkan setengah bulan itu derajatnya berganti-ganti. Entah itu ilmu apa yang dipakai, geografis kah apa. Yang jelas setiap setengah bulan itu kan kita kadang maju, kadang mundur. Kalau sekarang ini lagi musim-musimnya mundur. Nanti mentok nanti waktu asar biasanya di 40 atau 45. Nanti normal lagi ke jam 3. Mentok-mentoknya itu jauhnya itu gak sampai 1 jam mundur sholatnya. Nanti coba Pak Hayat Bapak dan Ibu perhatikan, itu waktu sholat itu seperti itu terus. Setiap tahun itu berputarnya itu seperti itu. Misalnya contoh asar itu 40 menit dia, 40 menit. Nanti kembali lagi ke jam 3 pas 15.00 untuk waktu asarnya. Setelah itu ini adalah puncak siang, karena kalau istiwa itu puncak siang, matahari itu pas di atas kita, kecuali pada hari Jumat, ya, kecuali pada hari Jumat menurut pendapat Syafi'iyah. Selanjutnya adalah yang ketiga, setelah asar hingga matahari terbenam sudah diharamkan sholat sunnah mutlak, kecuali qada wajib atau sholat jenazah. Jadi sudah tidak boleh melakukan sholat sunnah apapun. Ya. Apa saja tadi Ibu? 3 sholat, 3 waktu yang dilarang sholat. Setelah subuh kira-kira 15 sampai 20 menit, atau yang dinamakan dengan syuruk, habisnya waktu subuh tidak boleh melaksanakan sholat sunnah apapun kecuali sholat jenazah. Yang kedua adalah ketika matahari pas di atas kepala, dan yang ketiga adalah setelah sholat asar tidak boleh melakukan ibadah sunnah, sholat sunnah. Termasuk juga nggak boleh tidur sore. Ya, tidur sore itu bawaannya linglung ya, Ibu ya. Pak Heru pernah suatu waktu itu memang tidur sore terus, dan ya itu bawaannya nggak enak, bawaannya emosinya tidak teratur, kecuali sekali-sekali untuk melepas lelah itu tidak mengapa. Jadi selanjutnya adalah bolehkah qada di waktu terlarang? Maka itu adalah boleh jika itu sholat wajib atau qada karena lupa atau tertidur, boleh. Ya, selanjutnya adalah sholat jenazah di waktu larangan, itu boleh karena ada sebabnya. Boleh karena ada sebabnya. Terus yang ketiga adalah sholat tahiyatul masjid di waktu larangan. Ternyata ada yang berpendapat boleh. Tahiyatul masjid itu adalah penghormatan ketika kita masuk masjid. Doa at-tahiyat itu kan doa penghormatan ya. At-tahiyat artinya penghormatan. Jadi ketika kita masuk masjid, walaupun di waktu-waktu yang dilarang, gak apa-apa kita masuk sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid ketika kita pertama kali masuk di masjid tersebut. Ya. Selanjutnya adalah sholat sunnah duha di ujung terbitnya matahari. Jadi ya ini sholat sunnah duha terlalu awal. Tuh, batas waktu amannya itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Jika terlalu awal bisa masuk waktu larangan. Jadi ini adalah pernak-pernik dari waktu sholat.
Nah, bapak ibu-ibu semuanya, agar Pak Heru tidak terdengar seperti orasi, kita harus silakan jika ada pertanyaan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon keterangan dari Ustadz bilang seandainya kalau kita selama usia 1 sampai 20 tahun nggak pernah kenal sholat, atau Ustadz waktu di harus kodok, berapa lama kita harus kodok? Pertanyaan saya itu pertama. Yang kedua, saya lihat habis pada asar nggak ada sunat, nggak ada sholat sunat lain kan pada asar. Tapi saya pernah lihat ada orang nyalakan sunat kopiah seperti apa? Badiah ya, badiah asar seperti apa? Yang ketiga, seandainya kata saya pernah dengar ceramahnya orang, kalau kita ketiduran subuh bangun jam 9 atau jam 10, bolehkah kita merasakan sholat subuh itu? Sebagian pernah Ustaz saya pernah dengar ceramahnya katanya boleh, selama kita boleh apa Pak? boleh melakukan sholat subuh. Seandainya kita ketiduran nih dari subuh, tidur dari malam, bangun kita jam 9 pagi, boleh nggak kita melaksanakan sholat subuh? Oh, melaksanakan sholat subuh. Iya. Yang keempat, mungkin saya borong ya. Yang keempat, saya pernah ngikutin sholat 5 waktu. Kalau imamnya itu terlalu cepat, sementara kita bacanya belum selesai, apakah kita dianjurkan mengikuti imam? Yang dua, terus selanjutnya, kalau imam itu bacanya lama, bahkan kita sampai ngantuk-ngantuk, bolehkah kita baca surat-surat pendek yang lain untuk menghindari kita ngantuk? Kesan mungkin seperti itu. Kalau ada lagi, Bapak Ibu silakan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini masalah untuk foto. Umpama kita ketiduran siang, mungkin kita tiket malam atau bahkan kerja ketiduran, bangun sudah azan asar. Itu yang kita utamakan, foto duhur dulu atau sholat asar dulu, atau mungkin ada istilah malah dijamak boleh, karena kita waktu duhurnya itu ketiduran tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Masih sangat bagus sekali untuk pertanyaannya. Pertama saya jawab yang paling Pak Herina Buria, pertanyaannya beliau. Bapak, untuk ketika kita sholat ketiduran dan bangunnya pas sholat asar, yang mana yang didahulukan sholat asarnya kah, atau langsung mengkodok kah, atau malah boleh dijamak? Tadi kan jamak itu syaratnya ada 3: sakit, hujan, safar. 3, tidak tidur. Ya, oke, bisa deh ya. Selanjutnya adalah kita melihat waktu. Pak, Bu, Pak Heru pernah hidup lama di satu masjid yang komat sholat zuhurnya itu 20 menit nunggunya. Sholat asar 15 menit nunggunya. Sholat isyaknya kadang jam 8:30 atau jam, pokoknya mundur sekali sholatnya. Nah, kalau bapak dan ibu semua ada di kondisi tersebut, ahsan, lebih baik, afdol, qadha dulu, karena waktunya spesnya panjang. Dan itu benar-benar terjadi di Jawa. Itu banyak. Kadang di Jawa itu kalau WIB-nya itu jam 15.00 misalnya, jam desanya di Jawa, kan kita ada jam desa Pak ya kalau di Jawa. Jam desanya di Jawa itu asarnya itu malah jam 3:30. Itu boleh kodok kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisi di lingkungan kita seperti ini,
Karena kita yang butuh dengan kecepatan yang luar biasa untuk menjalani hidup di kota, maka lebih baik kita sholat asar dulu yang sudah masuk nyata di depan mata. Selanjutnya kalau ada kesempatan baru mau sholat zuhur. Jelas ya? Baik. Selanjutnya pertanyaannya beliau Pak Ketua tentang sholat sunnah. Sholat sunnah ba'da asar tidak ada ba'diyahnya. Ba'da asar itu hanya ada sholat qabliyahnya. Nah, yang ketiga yang selanjutnya imamnya kecepatan, apakah kita wajib mengikuti dan lanjut? Nah, sebenarnya standar cepat enggaknya imam itu adalah ketika kita mendahulukan yang wajib terlebih dahulu. Kalau kita sudah di sana, kita sudah takbir, dicoba dulu. Makanya ketika ada imam itu baru datang, itu tipsnya ibu-ibu atau bapak-bapak jangan langsung baca doa iftitah, langsung baca alhamdulillahirabbil alamin kalau mau mengambil wajibnya. Tapi pun ketika ibu-ibu baru baca doa iftitah misalnya, karena ibu nggak tahu triknya, misalnya baru baca doa iftitah, imamnya cepat, masih wajib diikuti. Imamnya cepat selama itu tidak mengurangi standar tumakninah. Standar tumakninah itu apa? Ibu dan bapak, sekedar ketika kita mengucapkan subhanallah, misalnya waladdallin amin, Allahu akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Wajibnya tumakninah seperti itu, biqadri qawlu subhanallah. Sekiranya kita mengucapkan lafaz subhanallah itu cukup, itu namanya sudah tumakninah. Jadi ketika ada imam sholat tarawih yang subhanallah, Allahu akbar, sekiranya subhanallah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, walaupun enggak baca doa, itu kan yang wajib baca doanya nanti kita akan diterangkan kemudian. Setelah itu apa lagi Pak? Kalau yang sebaliknya, kalau yang lama baca surah-surah lain boleh, baca surah-surah lain boleh. Terus? Kalau kita lupa selama usia 1 sampai 20 tahun gak pernah sholat, pantatnya kan wajib kodok ya, wajib atau? Nah kodok itu berapa lama? Sebenarnya semenjak balik kan kita betul. Nah itu ikhtiarnya ulama untuk kita mengkodok sholat. Tetapi ada ulama yang berbeda pendapat bahwa orang-orang kafir yang terdahulu ketika masuk Islam itu gugur kekafirannya karena lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa-dosanya gugur. Begitupun kita ketika baru memulai berislam, maka ketika kita sudah mulai tobat, maka yang lalu-lalu diampuni. Persamaannya seperti itu. Tapi kita untuk menjaga kehati-hatian, sholatnya yang lalu-lalu boleh dipotong sampai kapan? Sampai sekiranya kita merasa sudah cukup. Itu gak ada ukurannya, sampai sekiranya kita merasa cukup. Itu saja sih Pak, gak ada kok memberatkan. Tapi ketika, kan kemarin Pak Hari sudah menjelaskan, ketika berislam itu memberatkan, maka itu sudah bukan Islam. Iya kan Pak Ibu? Kalau sudah dia mulai memberatkan, maka itu sudah bukan Islam. Baik, insya Allah kita sebentar. Pekan depan kita apakah ngaji lagi atau ngajinya sekarang nanti bareng Ustaz pas Muharram? Nanti pekan depan rutinan ini adakah atau diliburkan dulu karena kita ada sedang Muharramnya? Libur dulu ya, kita persiapan ya. Oh iya, insya Allah sebelum Muharram ya, baca Yasin 3 hari. Baik. Insya Allah libur dulu. Dari Pak Hadi cukup sekian, semoga menjadi manfaat, faedah dan kesan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita duduk dan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan kah? Hah? Iya.